Sobat belajar ekonomi, coba perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kamu, seperti kulkas, televisi, atau bahkan handphone atau smartphone yang kamu pegang sekarang. Coba perhatikan lagi dari mana barang-barang tersebut dibuat. Apakah semuanya dari Indonesia? Pasti sebagian besar dari barang tersebut ada yang buatan Amerika, Inggris, atau bahkan Cina. Sebagian peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik, atau alat transportasi yang kita gunakan saat ini itu ada berkat kerjasama Indonesia dengan luar negeri di bidang ekonomi. Supaya kamu paham tentang kerjasama ekonomi internasional, mari kita simak video berikut ini. Sobat belajar ekonomi, kalau kamu sempat baca tentang sejarah Perang Dunia, kamu pasti tahu pentingnya kerjasama antara negara di dunia. Di masa sekarang ini, kerjasama ekonomi internasional adalah salah satu bentuk kerjasama antar negara yang paling penting di dunia. Sesuai dengan namanya, kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama di dalam bidang ekonomi. Ini dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dengan saling menguntungkan. Kerjasama ini dibangun atas dasar kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ini berbeda dengan perdagangan internasional. Cakupan kerjasama ekonomi ini jauh lebih luas dibandingkan dengan perdagangan internasional. Secara spesifik, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang pertama, memajukan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional ini merupakan bagian dari kerjasama ekonomi internasional. 2. Mempercepat pembangunan. Jika proses pertumbuhan atau pembangunan ekonomi suatu negara ingin lebih cepat, maka diperlukan peran dari negara lain. 3. Mengurangi keterbelakangan. Keterbelakangan ekonomi ataupun sumber daya manusia bisa diatasi dengan bekerja sama dengan negara lain sehingga akan ada transfer ilmu pengetahuan maupun teknologi. 4. Meningkatkan taraf hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan bekerja sama dengan negara lain, maka taraf hidup di suatu negara akan juga ikut meningkat. 5. Mempererat tali persaudaraan antar negara. Selain tujuan ekonomi, ada juga tujuan sosial yang ingin dicapai dalam bekerja sama dengan negara lain, yaitu dengan mempererat tali persaudaraan. Terbentuk atau tidaknya kerjasama ekonomi tentu disebabkan oleh faktor pendorong dan penghambat terjadinya. Yang pertama adalah faktor pendorong terjadinya kerjasama. Di antaranya satu, terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang maupun jasa. Kebutuhan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan adanya keterbatasan negara dalam memproduksi semua barang dan jasa. Untuk itu diperlukan negara lain sebagai pelengkap. 2. Perbedaan sumber daya alam, iklim, maupun sosial budaya. Yang ketiga, tuntutan era globalisasi. 4. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 5. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan. Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat kenapa kerjasama ekonomi itu tidak terjadi. 1. Ideologi negara yang berbeda. Perbedaan ideologi antara suatu negara dengan negara lain menyebabkan negara tersebut punya pandangan yang berbeda terhadap suatu hal, dan itu menjadi salah satu faktor penghambat. 2. Konflik dan peperangan. Adanya konflik antara dua negara, misalnya antara Amerika dengan Cina, dalam hal perebutan pasar internasional, membuat negara-negara konflik tidak melakukan kerjasama. 3. Kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain. Misalnya ada kebijakan larangan ekspor atau larangan impor, atau mungkin kebijakan embargo, yaitu memutuskan hubungan dagang dengan negara tertentu. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Seperti halnya faktor pendorong maupun penghambat, kerjasama ekonomi internasional dilatar belakangi oleh adanya persamaan maupun perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang pertama adalah poin persamaan. 1. Letak geografis. Persamaan letak geografis, misalnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan memicu negara-negara tersebut melakukan kerjasama. Misalnya dalam ekonomi adalah masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Asia Tenggara. 2. Sumber daya yang dimiliki. 3. Keadaan ekonomi. Yang keempat, kepentingan politik. Latar belakang yang kedua adalah perbedaan. Perbedaan latar belakang akan menyebabkan satu atau beberapa negara akan saling membutuhkan. Seperti misalnya satu, perbedaan sumber daya yang dimiliki. Seperti halnya Indonesia memiliki sumber daya alam sangat melimpah, tapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang kurang. Sedangkan misalnya negara Singapura memiliki sumber daya alam yang kurang, tapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.
Jadi dengan adanya perbedaan ini menyebabkan mereka akan saling melakukan substitusi. 2. Perbedaan jumlah penduduk. Negara dengan jumlah penduduk yang tinggi tentu membutuhkan barang dan jasa dalam intensitas yang tinggi. Nah, dengan adanya keterbatasan tadi, maka negara tersebut membutuhkan negara lain dalam hal memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduknya. 3. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan menyebabkan adanya keinginan penduduk dalam suatu negara mempelajari budaya di negara lain. Jadi dengan adanya bentuk kerjasama ini akan mempermudah kita dalam mempelajari budaya dari negara lain. 4. Perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Terjadinya kerjasama ekonomi internasional akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap negara yang melakukan kerjasama. Kalau dari segi positifnya, yang pertama meningkatkan nilai perdagangan. Dengan memasarkan produk kita di luar negeri, maka produk kita akan memiliki nilai tambah. 2. Meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dalam bentuk devisa. Negara yang mengekspor suatu komoditi ke negara lain akan mendapatkan devisa ataupun pendapatan dalam bentuk mata uang internasional yaitu dolar. 3. Memperkuat posisi dan daya tawar di kancah internasional. Semakin banyak dan semakin tinggi intensitas perdagangan suatu negara di pasar internasional akan memperkuat daya saingnya. 4. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Adanya ekspansi bagi pelaku usaha dalam negeri ke pasar internasional akan menyebabkan pasar kita semakin luas. 5. Meningkatkan produktivitas. Dengan bekerja sama dengan negara lain, maka tingkat produktivitas ekonomi akan semakin meningkat. 6. Menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan. Sistem perdagangan ataupun kerjasama ekonomi internasional yang terbuka akan mendorong para pelaku usaha ataupun negara berlaku adil dan transparan. 7. Meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri. Dengan bekerja sama dengan negara lain, maka akan mendorong investor dari domestik ataupun dari luar negeri berinvestasi di suatu negara. 8. Membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya investasi, akan mendorong produktivitas perusahaan dalam negeri dalam memproduksi barang maupun jasa, sehingga pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di suatu negara. 9. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Hambatan yang dimaksud adalah larangan perdagangan ataupun embargo. 10. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak suatu negara bekerja sama di bidang ekonomi, akan ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi tentu juga memiliki dampak negatif terhadap negara yang melakukan kerjasama. Di antaranya 1. Ketergantungan terhadap negara lain yang lebih maju. Jika kerjasama dilakukan oleh negara maju dan negara berkembang, maka kecenderungan negara berkembang untuk membutuhkan negara maju akan sangat tinggi. Hal ini menyebabkan ketergantungan. 2. Timbulnya dominasi negara maju di dunia. Negara maju seperti China dan Amerika memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian global. Dan ini akan berdampak kepada adanya dominasi dari negara tersebut. 3. Tersingkirnya kekuatan ekonomi dalam negeri. Jika perekonomian suatu negara dikuasai oleh negara lain, maka akan menyebabkan kekuatan atau power dari negara tersebut akan semakin berkurang. 4. Kebijakan dalam negeri yang akan dipengaruhi oleh pihak asing. Sejalan dengan poin sebelumnya, bahwa jika perekonomian suatu negara lebih dikuasai oleh negara lain, secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan suatu negara tersebut dalam hal perekonomiannya. 5. Salah penerapan atau penggunaan teknologi. Kemajuan teknologi tentu memiliki dampak negatif dalam hal penyerapannya apabila disalahgunakan. 6. Pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Jika suatu negara tidak melakukan kebijakan proteksi atau perlindungan produk dalam negeri, akan menyebabkan sebagian besar produk yang ada di negara tersebut dikuasai oleh produk asing. 7. Berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia karena masuknya tenaga kerja asing. Ini sejalan dengan rendahnya kualitas SDM yang ada di negara kita. Jika pemerintah terus-menerus membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, akan menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja domestik. 8. Perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut. Fenomena ini bisa kita lihat dengan adanya beberapa perusahaan yang sudah gulung tikar ataupun bangkrut. Di antaranya ada Giant dan beberapa produk UMKM lainnya yang ada di sekitar kita. Oke, setelah kamu paham tadi tentang dampak positif maupun dampak negatif dari adanya kerjasama, nah sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional.
Sobat belajar ekonomi, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu berbeda-beda. Ada yang dipengaruhi oleh kesamaan letak geografis, yang kedua kesamaan sumber daya alam, atau bahkan dari skala atau ruang lingkupnya. Yang pertama kita tinjau dari letak geografisnya. Ada yang pertama kerjasama ekonomi internasional. Sesuai dengan namanya, kerjasama internasional ini berarti skalanya adalah internasional dan dia diikuti oleh seluruh atau sebagian besar negara-negara yang ada di dunia. Seperti halnya World Bank atau Bank Dunia, atau mungkin World Trade Organization atau Organisasi Dagang Dunia, dan sebagainya. Yang kedua ada kerjasama regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau region tertentu. Contohnya seperti AFTA atau Asian Free Trade Area, dan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Kalau di kawasan Eropa ada namanya Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Ketiga, kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau bahkan lebih dalam wilayah regional. Contohnya adalah APEC atau Asian Pacific Economic Corporation, yaitu kerjasama antara beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, si APEC ini bermarkas di Australia. Anggota dari APEC sendiri ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Cina, Hong Kong, Cina, Taiwan, Meksiko, Papua Nugini, Chili, Peru, Rusia, dan Vietnam. Jadi totalnya ada 21 negara. Tujuan dari APEC sendiri adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta mempererat kerjasama di antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik seperti yang tadi disebutkan. Ditinjau dari banyaknya negara peserta, kerjasama ekonomi yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara saja. Nah, kerjasama ekonomi ini terjadi karena kedua negara saling mendapat keuntungan atau bahkan negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara lainnya. Contohnya adalah hubungan Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. Indonesia dengan Malaysia dalam hal ekspor TKI, atau Indonesia dengan Cina dalam hal impor bahan baku ataupun barang jadi. Jadi kerjasama bilateral ini tidak dipengaruhi oleh wilayah ya, sobat belajar ekonomi. Dua, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih. Seperti contohnya NAFTA, yaitu North American Free Trade Agreement. Ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, atau organisasi bagi negara-negara pengekspor minyak di dunia. Ketiga, berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Satu, berdasarkan lapangan usaha yang sama. Kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha, contohnya seperti OPEC. Dua, berdasarkan tujuan yang sama. Kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya seperti Organisasi Buruh Dunia atau ILO atau International Labour Organization, yang tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak para buruh atau tenaga kerja yang ada di dunia. Nah, kalau kamu udah paham tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, sekarang kita bahas satu-satu lembaga-lembaga yang dimaksud. Satu, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu suatu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus tahun 1967 ini bertempat atau berpusat di Bangkok, Thailand, dan terdiri dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. ASEAN ini didirikan dengan tujuan untuk mempererat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, kemudian untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara, dan memajukan kerjasama saling rasa membantu, mempererat hubungan internasional, dan memperkuat perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi yang lebih efektif. Supaya sobat belajar ekonomi lebih paham tentang ASEAN, silakan dicari di Google atau di sumber lain yang berkaitan dengan latar belakang serta prinsip pendirian ASEAN ini. Lembaga yang kedua ada APEC atau Asia Pacific Economic Corporation yang dibentuk di Australia, tepatnya di Canberra pada tahun 1989. APEC ini merupakan kerjasama ekonomi di negara-negara kawasan Asia Pasifik, seperti yang sudah jelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Lembaga yang ketiga ada IBRD atau singkatan dari International Bank of Reconstruction and Development. Sekarang ini kita lebih kenal dengan istilah World Bank atau Bank Dunia.
IBRD ini berdiri 27 Desember 1945 di Washington DC. IBRD ini terbentuk dalam konferensi Bretton Woods di tahun 1945 yang menjadi cikal bakal Bank Dunia atau World Bank. Nah, di tahun 2007 badan ini dimiliki oleh pemerintah 185 negara. Indonesia sendiri ikut menjadi anggota Bank Dunia pada tahun 1954. Bank Dunia ini dibentuk untuk memberikan kredit jangka panjang kepada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara lainnya. Hal yang lebih diperhatikan adalah pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara yang ada di dunia. Lembaga yang keempat adalah Uni Eropa. Uni Eropa berdiri di tahun 1951 yang hanya beranggotakan 6 negara yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Dulunya, Uni Eropa ini disebut juga dengan istilah EEC atau singkatan dari European Economic Community atau dalam bahasa Indonesianya Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Uni Eropa sendiri lahir di tahun 1993 dengan munculnya Perjanjian Brussels. Sejak saat itu masyarakat ekonomi Eropa dileburkan ke dalam Uni Eropa dengan jangkauan yang lebih luas. Kini Uni Eropa beranggotakan sebanyak 28 negara. Di antaranya ada Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, ada Portugal, Prancis, Romania, Cyprus, Slovenia, Slovakia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Lembaga yang kelima ada OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries atau organisasi bagi negara-negara pengekspor minyak yang ada di dunia. OPEC adalah suatu organisasi antar pemerintah atau intergovernmental organization yang didirikan oleh Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional yaitu The Seven Sisters pada tahun 1959-1960 yang mana mereka menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Perjanjian The Tripoli-Teheran Agreement antara OPEC dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut pada tahun 1970 menempatkan OPEC secara penuh dalam menetapkan pasar minyak internasional. OPEC dibentuk sebagai jawaban atas jatuhnya harga minyak di pasaran dunia. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1960 ini saat ini beranggotakan sebanyak 13 negara, yaitu terdiri tadi dari 5 negara pendiri seperti Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela, serta beberapa negara lain seperti Libya, Indonesia, Nigeria, Aljazair, Gabon, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Ekuador. Tapi sayangnya, Indonesia dan Gabon sudah keluar dari anggota OPEC, tepatnya kalau Indonesia tahun 2008 dan Gabon tahun 1995. Lembaga yang keenam ada IMF atau International Monetary Fund. Pada dasarnya, IMF ini adalah suatu organisasi internasional yang bergerak dalam masalah keuangan dan juga pemberian pinjaman pada setiap negara anggotanya. Tujuan IMF adalah meningkatkan perkembangan ekonomi secara global dan juga menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan perdagangan internasional, dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. IMF yang mulai resmi beroperasi pada tahun 1945 ini beranggotakan sebanyak 29 negara yang sejak awal mulai didirikan, IMF memiliki tujuan dalam menata ulang kembali sistem pembayaran secara global. Setiap negara yang sudah terdaftar diwajibkan untuk menyumbangkan sejumlah dana cadangan dengan menggunakan sistem kuota tertentu, yang nantinya dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh negara lainnya yang sedang dalam masa kesulitan di dalam neraca pembayaran. Sampai dengan tahun 2010 lalu, dana cadangan yang sudah dikantongi oleh IMF adalah sekitar 6,73 kuadriliun. Lembaga yang ketujuh adalah GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Saat ini, GATT ini sudah berganti nama menjadi WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia yang tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang sudah dimulai tahun 2020. GATT yang berdiri pada tahun 1947 ini beranggotakan ada Australia, Belgia, Brazil, Zimbabwe, Kanada, Kuba, Prancis, India, Luxembourg, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Norway, dan termasuk juga Indonesia dan beberapa negara yang ada di Asia dan Asia Tenggara, yang jika ditotal menjadi 128 negara pada tahun 1994. Lembaga yang kedelapan ada FAO atau Food and Agriculture Organization of United Kingdom. FAO didirikan pada 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. FAO mempunyai tujuan ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas persediaan pangan dunia.
Anggotanya sendiri terdiri dari 189 negara, yang diantaranya ada Afghanistan, Albania, Andorra, Belize, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Gabon, ada Korea Selatan, Korea Utara, Madagaskar, Malaysia, Maldives, ada Maroko, Nepal, Nigeria, ada New, dan termasuk Indonesia di dalamnya. Lembaga yang ke-9 ada AFTA atau Asian Free Trade Area, yakni wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Pembentukan AFTA dilakukan di Singapura pada tahun 1992, yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang keempat tengah berlangsung. Tujuan pembentukan AFTA adalah dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional Asia Tenggara atau ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, yang mana anggotanya sendiri berarti negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Lembaga yang ke-10 adalah UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, atau Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNIDO ini adalah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. UNIDO sendiri berdiri pada tahun 1967 dan bermarkas di Vienna, Austria. Yang ke-11 ada WTO atau World Trade Organization yang terbentuk pada tahun 1995. Organisasi dagang dunia ini bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional dengan cara membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Diingat ya sobat belajar ekonomi bahwa WTO ini adalah pengganti dari GATT dan saat ini sudah terdiri dari 164 anggotanya. Markas WTO berada di kota Jenewa, Swiss. Anggota WTO terdiri dari Afghanistan, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Irlandia, Islandia, Indonesia termasuk, Kamboja, Kirgistan, Kolombia, Kroasia, Malta, Maroko, Meksiko, Ceko, Rusia, Romania, Selandia Baru, Slovakia, Yaman, Uni Eropa, Angola, dan beberapa negara lainnya. Lembaga yang ke-12 ada ILO atau International Labour Organization, yaitu sebuah badan yang menciptakan aturan perlindungan tenaga kerja dengan menerbitkan standar internasional. ILO telah ada sejak tahun 1919 yang merupakan sebuah badan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB dan bermarkas di kota Jenewa, Swiss. Prinsip-prinsip ILO untuk perlindungan tenaga kerja diantaranya: 1. Berakhirnya eksploitasi kerja paksa. Yang kedua, penghapusan pekerja anak. Ketiga, akhirnya diskriminasi yang mempengaruhi hubungan kerja dan profesi. Dan yang keempat, kebebasan berserikat. ILO terdiri dari 185 negara dengan 9 perwakilan negara seperti Belgia, Kuba, Cekoslovakia, Prancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan Indonesia termasuk salah satu anggota ILO. Lembaga yang ke-13 adalah UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. Organisasi ini adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1964. Organisasi ini adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi maupun pembangunan. Organisasi ini sudah beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Organisasi ini mempunyai 400 petugas dan anggaran sebesar 500 juta dolar dalam setahun. Lembaga yang ke-14 adalah UNDP atau United Nations Development Program. UNDP sudah dibentuk pada tahun 1965 dan merupakan penggabungan dua organisasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB. UNDP merupakan organisasi paling besar di antara organisasi-organisasi khusus PBB dan perannya paling penting bagi negara berkembang. Pusat kegiatan UNDP ada di New York City, Amerika Serikat. Anggotanya sebanyak 165 negara dan di dalamnya terdapat negara dan lembaga donor yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda, Norwegia, Swedia, Uni Eropa, dan Komisi Eropa. UNDP ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang seperti tenaga ahli, penasehat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan. Kegiatan UNDP meliputi penanggulangan kemiskinan, membantu negara miskin dan berkembang untuk bangkit dari keterpurukan, perluasan penggunaan energi dan keseimbangan lingkungan, serta penanggulangan HIV/AIDS. Lembaga yang ke-15 adalah IDA atau International Development Association. Asosiasi Pembangunan Internasional ini adalah institusi keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang dan miskin di dunia.
yang merupakan bagian dari grup Bank Dunia dan bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada tahun 1960 untuk melengkapi bank internasional guna rekonstruksi dan pembangunan dengan menawarkan pinjaman bagi negara berkembang yang memiliki pendapatan nasional bruto terendah, kelayakan kredit rendah, atau pendapatan per kapita terendah. Organisasi ini bersama dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan secara kolektif dikenal sebagai Bank Dunia. Sobat Belajar Ekonomi, itu tadi penjelasan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Dari semua organisasi yang sudah dijelaskan, kira-kira menurut kamu mana nih kerjasama yang sudah familiar kamu dengar? Coba tulis di kolom komentar, oke? Untuk menambah wawasan kamu, jangan lupa untuk membaca ataupun menonton video dari referensi lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sobat Belajar Ekonomi.